Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang hak asasi manusia yang disusun oleh 1. Ramadhani Amirul, 2. Kansa Putri, 3. Poppy Winarno, 4. Alwi Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM di Indonesia, dasar hukum HAM, pelanggaran HAM di Indonesia, dan penegakan HAM di Indonesia. Langsung saja yang pertama, sejarah HAM. Sejarah HAM di dunia muncul dari berbagai negara, di mana negara-negara ini mempunyai pemikiran-pemikiran dan dokumen-dokumen yang sangat berpengaruh dalam perkembangan HAM. Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Semakin maju peradaban manusia, semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, HAM di Indonesia. HAM di Indonesia dianggap sebagai hak yang melekat pada diri manusia secara kodrat. Sementara HAM bersifat partikularistik dan didapat oleh seseorang karena ia adalah warga negara Indonesia. Di sisi lain, pakar hukum seperti Sujoto Sumobroto mengatakan bahwa HAM sebenarnya tersirat dalam UUD 1945 melalui Pancasila. 3. Dasar hukum HAM. Pemerintah menetapkan dasar hukum HAM yang terdapat pada UUD 1945. Selain itu, ada yang mendasari dari suatu hukum HAM yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Pengakuan Pancasila dalam HAM mempunyai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, selalu bekerja sama, hormat menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama. Yang kedua, pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan Indonesia yang bertuliskan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pernyataan ini memiliki arti bahwa di dalam bangsa Indonesia yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok, atau manusia lainnya. Yang ketiga, batang tubuh UUD 1945. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2. 2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam pasal 28. 3. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pasal 31 ayat 1. 4. Bab 10A pasal 28A sampai dengan 28 J tentang hak asasi manusia. Lalu selanjutnya yang keempat, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 39 yang mempunyai dasar perlindungan hukum dalam hak asasi manusia yang mempunyai isi sebagai berikut. Pertama, bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Selanjutnya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Lalu yang kelima, UU No 26 tahun 2000. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat. Yang keenam, hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara RI.
hak asasi manusia yang mempunyai pengakuan dari hukum internasional yang telah mendapatkan ratifikasi dari negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, UU RI 05 tahun 1998 tentang pengesahan atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain. Berikutnya, UU nomor 8 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya, Deklarasi Sedunia tentang HAM tahun 1948 atau Declaration Universal of Human Rights. Selanjutnya, yang keempat, pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan, pelanggaran yang tidak mengancam dan menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, memanggil orang dengan nama yang berbeda atau pencemaran nama baik, bertengkar, dan rasis. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang dapat mengancam dan menghilangkan nyawa seseorang. Pelanggaran HAM berat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran berat genosida dan pelanggaran berat manusia. Pelanggaran berat genosida, pelanggaran yang dilakukan seseorang untuk menghancurkan sebagian atau seluruh suatu kompleks, ras atau golongan tertentu. Contoh pelanggarannya, penganiayaan rakyat Bosnia oleh pasukan Zebra, peperangan di Gaza yang menewaskan banyak orang. Pelanggaran berat manusia, pelanggaran yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap manusia. Contoh pelanggarannya, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan. Selanjutnya yang kelima, penegakan HAM di Indonesia. Dalam upaya penegakan HAM, partisipasi masyarakat sangat diharapkan, yaitu sebagai berikut. 1. Berperilaku sehari-hari dengan nilai-nilai HAM dimanapun kita berada. 2. Saling menghargai dan toleransi terhadap sesama. 3. Melibatkan diri dalam organisasi atau kelompok non-pemerintah atau lembaga advokasi HAM. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.